Bismillah, insya Allah segera kita mulai kajian tadabbur pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja dan puji syukur alhamdulillah kita selalu ucapkan, kita basahi lidah dan bibir kita dengan kalimat alhamdulillah ini, yang mana di pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran tafsir ijmali kita. Selawat serta salam kita aturkan kepada suri tauladan, kepada baginda Nabi besar Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, kepada sahabat beliau. Semoga kita kelak dikumpulkan bersama mereka. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah Allah SWT masih memberikan kita nikmat usia, nikmat iman, dan kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, yaitu di kajian tadabbur Al-Quran pada hari Sabtu di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kami ucapkan juga ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada teman-teman seluruh jamaah Zoom yang sudah maupun yang baru bergabung pada kajian tadabbur Al-Quran pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah insya Allah pada pagi hari ini kita masuk pada juz ke-21, dan insya Allah ta'ala seperti biasa akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Fatan Habibullah ta'ala. Dan terakhir mengingatkan kembali untuk kita semua agar senantiasa meluruskan niat bahwasannya kita semua berkumpul pada pagi hari ini menyaksikan, mendengarkan kajian ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ilmu, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan dan meridai kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah saat ini sudah hadir Ustadz Fatan Habibullah taala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Baik, jazakumullah khair Ustadz. Supaya tidak berlama-lama, kepada Ustadz Fatan kami persilahkan. Tafadhal masykur Ustadz. Baik, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mensyukuri setiap nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita hitung. Dengan nikmat tersebut kita masih bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersama-sama kita berkumpul dalam majelis yang sederhana ini. Namun semoga Allah memberkahi majelis kita dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan agamanya hingga akhir zaman nanti. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada 10
hari terakhir bulan Ramadan pada hari ke-21. Ya, tadi malam adalah malam ke-21 ya. Sudah masuk kepada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini merupakan hari-hari terbaik yang ada di dunia. Ya, hendaknya kita memaksimalkan dengan berbagai ibadah. Ya, semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya agar senantiasa istiqomah dan bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan baik. Ya, barang siapa yang ketika menyambut bulan Ramadan belum baik dalam menyambutnya, ya, maka hendaknya kita meninggalkan bulan Ramadan dengan baik, ya, karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya. Jadi kalau akhirnya, agar yang akhir itu bisa menghapus ya kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di awal bulan Ramadan. Nah, seperti biasa, kita insya Allah pada hari ini akan membahas tafsir ijmali, dan pada hari ini kita sudah sampai ke juz ke-21 yang akan bahas 5 surat ya, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Sajdah, dan surat Al-Ahzab. Kita mulai dengan bahasan surat Al-Ankabut ya, sisa dari pembahasan kemarin yang membahas tentang bagaimana Al-Quran adalah bukti akan benarnya kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cukuplah Al-Quran sebagai bukti. Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengutus Rasul kepada manusia, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menurunkan bukti akan kebenaran risalah Rasul tersebut. Ya. Allah berikan mukjizat berupa ia bisa mengubah tongkatnya menjadi ular, dan ia bisa mengeluarkan dari kantongnya, dia bisa mengeluarkan cahaya di tangannya. Sebagai bukti bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam adalah benar. Juga misalnya Nabi Isa alaihissalam, ketika Allah utus ia sebagai Rasul, Allah berikan ia mukjizat, ia bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai bukti bahwa Nabi Isa dan apa yang dibawanya dari wahyu dan risalah adalah benar dari Allah. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari seorang yang ummi, ya, Rasulullah adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti akan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam ayat ke-47, wa kadzalika anzalna ilaikal kitab falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih wa min haula'i may yu'minu bih wa may yajhadu bi ayatina illal kafirun. Dan begitulah kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran. Ya. Maka di antara ahli kitab, ya, orang Yahudi dan Nasrani, ada yang beriman kepadamu, ya, karena mereka mengetahui di kitab-kitab mereka akan datang seorang nabi di akhir zaman, itu Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran. Dan di antara mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, ada juga yang beriman. Dan tidaklah mengkufur, ya, tidaklah kufur dengan ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang memang Allah takdirkan sebagai orang-orang yang kufur. Dan Allah pun menyatakan bahwa di antara bukti kebenaran Al-Quran dan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW, bukan ia ambil dari kitab-kitab sebelumnya, adalah bahwa Nabi SAW sebelum diturunkannya Al-Quran kepadanya, ia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Allah berfirman, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Dan engkau sebelum diturunkannya Al-Quran, engkau dahulu tidak pernah membaca kitab apapun, dan engkau pun tidak pernah menulis apapun dengan tangan kananmu. Karena kalau demikian, maka orang-orang akan ragu akan kebenaran Al-Quran. Namun Rasulullah tidak pernah membaca, tidak bisa. Beliau adalah seorang yang ummi, tidak bisa menulis. Artinya beliau tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, tidak pernah, ya, membaca dan menulis, ya, ilmu-ilmu sebelumnya. Karena kalau iya, maka orang-orang akan mengatakan mungkin saja Al-Quran ini adalah kitab yang ia ambil dari kitab-kitab sebelumnya. Ia hanya mengarangnya dan menulis. Namun karena beliau seorang yang ummi, maka pastilah Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya orang yang diberi ilmu dan akal, cukuplah Al-Quran itu sebagai bukti akan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun.
Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, bukti-bukti yang jelas yang ada pada hati-hati orang-orang yang diberikan ilmu, dan tidaklah ada orang yang mengkufuri ayat-ayat kami kecuali adalah orang-orang yang zalim. Hanya orang-orang yang zalim yang di hatinya memiliki hasad dan kejahilan yang telah menutup hatinya, yang tidak mau beriman kepada Al-Quran. Al-Quran itu yang ummi. Yang fasih dengan bahasa itu, kaum Quraisy dikenal dengan syair-syairnya yang sangat agung, yang sangat Al-Quran turun mengalahkan syair-syair tersebut. Al-Quran berisi tentang nabi-nabi terdahulu, kabar-kabar gaib yang tidak mungkin diketahui oleh manusia. Yang kemudian ternyata Al-Quran ini juga isinya serupa dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Isinya serupa dengan Injil dan Taurat. Yang Al-Quran ini menyeru kepada akhlak-akhlak yang baik dan melarang dari setiap akhlak-akhlak yang buruk. Hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran semuanya adil dan hikmah. Maka semua ini cukuplah sebagai bukti akan kebenaran Al-Quran, dan cukuplah itu sebagai bukti kebenaran risalahnya Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran, maka ia tidak akan pernah merasa cukup selamanya dengan apapun. Allah berfirman, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Tidakkah cukup bagi mereka sebagai bukti benarnya risalah Nabi Muhammad SAW bahwa kami telah menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Sungguh dalam hal tersebut ada rahmat dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Katakanlah kepada mereka, cukuplah Allah sebagai syahid, sebagai saksi antara aku dengan kalian. Maka Al-Quran cukup sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Cukuplah Al-Quran sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran Rasulullah SAW. Bagi siapa yang mau membacanya dan mendalami, mentadaburi maknanya, serta mau mengimaninya. Cukup Al-Quran sebagai bukti. Dengan demikian selesailah bahasan kita dalam surat Al-Ankabut. Kita berpindah kepada surat yang selanjutnya, itu surat Ar-Rum. Surat ini juga merupakan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 60. Dan surat ini dimulai dengan kabar dari Allah bahwasannya kaum Romawi akan mengalahkan kaum Persia. Dan juga nanti akan dilanjutkan dengan bahasan penyebutan berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Nabi Muhammad SAW, dua kerajaan yang berkuasa ketika itu adalah kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Kerajaan Romawi yang ketika itu merupakan ahli kitab, Nasrani, ketika itu lebih dicintai oleh kaum muslimin dibandingkan kerajaan Persia, karena kerajaan Persia ketika itu menyembah berhala. Mereka sama-sama orang-orang kafir yang tidak mau beriman, bukan kerajaan muslim. Namun di antara kekufuran ada yang lebih parah dibandingkan yang lain. Kalau dibandingkan, maka ahli kitab kaum Nasrani lebih mending dibandingkan dengan Persia yang menyembah berhala. Maka ketika itu kaum muslimin senang ketika kaum Romawi mengalahkan kaum Persia. Namun ketika di zaman tersebut kaum Romawi kalah oleh kerajaan Persia. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adanal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Alif Lam Mim, telah dikalahkan kaum Romawi di ujung bumi. Dan mereka setelah mereka dikalahkan, mereka akan menang. Setelah mereka dikalahkan, mereka akan menang fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Bid'i sinin itu sekitar 8 sampai 10 tahun. Dan maka Allah berikan kabar ketika itu bahwasannya kaum Romawi dalam beberapa tahun akan mengalahkan kaum Persia. Dalam beberapa tahun. Maka kemudian benarlah hal tersebut terjadi. Dan ini lagi-lagi menunjukkan kebenaran Al-Quran. Membawa kabar-kabar gaib yang tidak mungkin bisa manusia yang menuliskannya. Kabar-kabar yang gaib yang kemudian terjadi dan terbukti kebenarannya. Ini juga menunjukkan kebenarannya risalah Nabi SAW.
Allah berfirman, lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Di tangan Allah lah segala urusan, dari awal sampai akhir. Semua urusan di tangan Allah. Allah memberikan kemenangan kepada siapapun yang Ia kehendaki dengan hikmahnya. Wa yawma idzi yafrahul mu'minun, dan ketika itu orang-orang yang beriman senang, ya, karena mereka lebih senang kaum Romawi yang menang, karena mereka ahli kitab Nasrani, lebih dekat dengan kaum muslimin dibandingkan para kaum Persia yang menyembah berhala. Binasrillah yansuru may yasha'u wa huwal azizur rahim. Kaum muslimin ketika senang dengan pertolongan Allah, dan Allah menolong siapapun yang Ia kehendaki. Bagi Allah semua urusan. Allah memberikan kemenangan kepada siapapun yang Ia kehendaki, dan Dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela kebanyakan manusia yang memiliki banyak pengetahuan dalam ilmu dunia, namun lalai dari belajar ilmu agama. Allah berfirman, ya alamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui zahir dari ilmu-ilmu dunia, ya, ilmu perdagangan, ekonomi, ilmu dunia, namun mereka dalam akhirat lalai, tidak mau belajar ilmu agama. Maka ini dipelajari kita sampai kita melalaikan ilmu akhirat, namun kita fokus dalam ilmu dunia. Ilmu dunia boleh dan mubah hukumnya untuk dipelajari, apalagi kalau ilmu dunia tersebut bisa menunjang dakwah atau menunjang kebaikan kaum muslimin, memberikan manfaat kepada manusia secara umum dan kepada kaum muslimin secara khusus, tidak masalah, ya bagus. Namun jangan sampai kita memprioritaskan ilmu dunia sehingga lalai dari belajar ilmu akhirat, ilmu agama yang menjadi kemaslahatan kita di akhirat. Kemudian selanjutnya di dalam surat Ar-Rum ini Allah menyebutkan berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, jadi Allah SWT memberikan tanda-tanda di muka bumi ini, dan kita melihat berbagai tanda-tanda tersebut yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah penciptaan manusia. Allah berfirman, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Tidaklah mereka berpikir dan bertafakur dalam diri mereka sendiri. Kita lihat bagaimana penciptaan manusia yang sangat menakjubkan. Bagaimana Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya dan dengan paling sempurna, dengan penciptaan yang paling sempurna. Allah memberikan manusia akal, Allah memberikan manusia mata, Allah memberikan manusia pendengaran, dengannya bisa mendengar, dan Allah ciptakan manusia yang sangat menakjubkan. Tidak ada teknologi yang bisa menandingi hebatnya dan menakjubkannya penciptaan manusia. Dan Allah mengatakan bahwa Allah memulai penciptaannya dari tanah. Kemudian kita tersebar banyak di muka bumi. Allah berfirman dalam ayat ke-20, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basharun tantashirun." Dan di antara ayat-ayatnya, dan banyak sekali ayat-ayat yang dimulai atau Al-Qur'an dimulai dengan kata-kata wa min ayatihi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan Allah dahulu menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah, bapak kita dari tanah. Kemudian setelah itu kalian menjadi banyak manusia. Tadinya dari satu Nabi Adam alaihissalam dan pasangannya itu Hawa. Kemudian kita memiliki banyak keturunan sampai manusia tersebar di seluruh muka bumi ini. Dan juga di antara tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan kita berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Allah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan kalian pasangan dari diri kalian sendiri, dari manusia sendiri. Bayangkan kalau pasangan kita dari makhluk lain misalnya, dari jin atau dari hewan misalnya, itu sangat tidak baik. Namun Allah menjadikan kita berpasangan dari manusia sendiri, dari jenis kita sendiri, agar kalian merasa tenang bersamanya dan menjadikan cinta serta rahmat pada pasangan kalian. Sesungguhnya dalam hal tersebut ada bukti bagi orang-orang yang mau berpikir. Juga penciptaan langit dan bumi serta perbedaan kulit dan juga bahasa manusia. Allah berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil 'alamin.
Di antara tanda-tandanya juga adalah penciptaan langit bumi yang sangat agung, sangat besar. Dan juga perbedaan kulit dan bahasa manusia. Lihat bagaimana manusia di muka bumi ini, ya, meskipun semuanya sama-sama manusia, namun kita lihat banyak perbedaan. Ada yang kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ya. Dan juga bahasa kita ada yang berbeda-beda, ya, banyak sekali bahasa-bahasa manusia. Lihat bagaimana dari tadinya satu manusia Nabi Adam alaihissalam, kemudian menjadi banyak manusia dengan berbagai macam warna kulit dan juga berbagai macam. Dan juga di antara tanda tentang Allah tidurnya manusia di malam hari dan bekerjanya kita di siang hari. Juga di antara tandanya adalah petir yang diikuti dengan turunnya hujan yang menyuburkan tanah yang tandus. Serta stabilitas alam semesta. Kita lihat bagaimana alam semesta ini sangat teratur dan sangat stabil. Siang dan malam silih berganti, kemudian matahari dan juga bulan, kemudian hujan dan semuanya sangat stabil, menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwasannya Allah itu Maha Esa dan Allah Maha mampu untuk memanggil dan membangkitkan dari kuburannya. Juga Allah sebutkan fase-fase kehidupan firman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah yang akan kalian pertama dalam keadaan lemah. Ketika kita dilahirkan dari ibu kita, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan satu helai pakaian pun. Ya. Sehingga ibu kita harus memberikan kita pakaian, sakit, ya, lemah manusia ketika dilahirkan. Kemudian setelah itu kita tumbuh dan menjadi seorang manusia yang kuat, yang perkasa, ya, menjadi seorang pemuda, ya, yang memiliki kekuatan. Kemudian setelah itu setelah masa muda yang kuat dan perkasa itu, kemudian Allah jadikan kita orang tua yang lemah. Ketika sudah tua, sudah lanjut usia, maka menurun, ya, kekuatan manusia. Ya khluqu ma yasha, Allah menciptakan apapun yang Ia kehendaki. Begitulah, ya, manusia memiliki fase-fase kehidupan. Dan juga Allah sebutkan bahwasannya kerusakan di bumi ini adalah akibat tangan manusia. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan atas apa yang dilakukan manusia, atas dosa dan kesalahan dan kezaliman yang dilakukan oleh manusia, agar mereka merasakan apa yang mereka kerjakan, agar mereka kembali. Jadi sengaja Allah SWT menampakkan kerusakan yang dibuat oleh manusia, agar manusia kembali, dan agar manusia sadar dan tidak merusak bumi ini. Kemudian surat ini ditutup dengan perintah bersabar. Allah berfirman, "Fasbir inna wa'dallahi haq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun." Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar, dan janganlah orang-orang yang tidak beriman itu membuatmu lemah, membuatmu merasa lemah. Kemudian surat selanjutnya adalah surat Luqman, dan surat ini juga merupakan surat Makkiyah yang memiliki jumlah ayat 34. Sebab turunnya surat ini adalah bahwa ketika itu kaum Quraisy bertanya kepada Rasulullah mengenai surat ini. Mungkin sepertinya kisah Luqman ini sudah terkenal, ya, di kalangan Arab. Namun, ya, kemudian mereka mau mengetes, ya, akan kebenaran Al-Quran dan kebenaran risalah Nabi SAW. Apakah benar, ya, Nabi Muhammad SAW mengetahui tentang kisah Luqman? Maka akhirnya Allah turunkan surat ini, surat Luqman, berisikan kisah tentang hamba yang saleh Luqman. Dan di sini Allah SWT menyebutkan bagaimana Luqman banyak berwasiat kepada anaknya. Dan para ulama berbeda pendapat apakah Luqman ini seorang nabi atau bukan. Ya, yang pasti beliau adalah salah seorang hamba Allah yang soleh, dan dia mewasiatkan berbagai wasiat-wasiat yang hikmah kepada anaknya. Allah berfirman, "Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan kami telah memberikan Luqman hikmah
Allah berikan Luqman hikmah, dan hikmah adalah, dan perkataan hikmah atau sifat hikmah itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Ketika seseorang diberikan hikmah, maka perkataan-perkataannya pun akan hikmah, dan apapun yang ia lakukan juga akan hikmah. Ya. Maka hendaknya ketika diberikan hikmah, Allah mengatakan anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia telah bersyukur dan berterima kasih kepada dirinya sendiri. Orang yang bersyukur, syukurnya akan kembali kepada dirinya dan Allah akan tambahkan nikmat kepadanya. Barang siapa yang kufur, maka Allah tidak rugi. Ya, yang rugi bukan Allah Subhanahu wa taala, namun kita sendiri. Wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya lagi terpuji. Kita tidak bersyukur kepada Allah, Allah sudah terpuji. Ya, karena Allah dipuji oleh semua yang di langit dan bumi. Ya, malaikat-malaikatnya dan semua makhluk-makhluk di langit dan di bumi semua bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita pun Allah telah terpuji. Kemudian Allah menyebutkan berbagai nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya, dan lihat bagaimana Luqman menasihati anaknya dengan lemah lembut. Ya, idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Wahai anakku, dia menggunakan ibarah ya bunayya. Wahai anakku, ini sangat lembut sekali. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang berbahaya, yang besar. Ya. Yang pertama dinasihati adalah tentang tidak berbuat kesyirikan, tentang tauhid besar. Ya bagaimana tidak? Ya zalim itu artinya adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallih. Zalim artinya wad'u syai'i fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu artinya zalim. Ya, maka kezaliman apalagi yang lebih besar daripada kita menyamakan Allah yang maha sempurna dengan makhluk yang lemah. Kezaliman Apa teman-teman semua, ini sepertinya Ustadz Fatan masih terkendala jaringan. Insya Allah segera join. Afwan tadi agak ada masalah di internetnya. Sekarang udah terdengar suara Afwan. Sudah Ustadz. Baik, sebentar ya. Nah, kita lanjutkan. Maka nasihat pertama yang Luqman berikan kepada anaknya adalah nasihat tauhid agar tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman yang paling besar, ya, karena menyamakan Allah yang maha sempurna dengan makhluk yang lemah. Kemudian nasihat yang kedua yang ia sampaikan adalah nasihat berbakti kepada orang tua. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas yang lemah. Ya.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada kedua orang tuanya, kepadakulah tempat kembali. Namun ketika kedua orang tua kita atau salah satunya menyuruh kita untuk berbuat kesyirikan kepada Allah atau menyuruh kita untuk berbuat maksiat, maka fala tuti'huma, jangan ditaati. Ya, karena kaidahnya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika ketaatan itu artinya kita memaksiati Allah sang Khaliq. Ya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jangan taati mereka, jangan ikuti mereka ketika mereka menyuruh kita untuk bermaksiat apalagi berbuat kesyirikan, namun tetap bermuamalah kepada mereka di dunia dengan muamalah yang baik. Dan juga kemudian nasihat yang lainnya adalah nasihat agar selalu merasa diawasi oleh Allah, muraqabatullah. Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Ya bunayya innaha in taqum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada biji biji padi gitu ya, atau biji atom yang kecil ada di tengah-tengah atau ada di bumi, maka Allah akan datangkan hal tersebut karena Allah Maha mengetahui. Kemudian nasihat yang selanjutnya adalah nasihat agar mendirikan salat, amar ma'ruf nahi munkar serta bersabar atas musibah. Allah berfirman, ya bunai aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan amar ma'ruf nahi munkarlah. Perintahkanlah kepada kebaikan dan laranglah dari keburukan serta bersabar atas apa yang menimpamu dari musibah-musibah. Dan juga nasihat selanjutnya adalah jangan kita memalingkan wajah kita dan berjalan di muka bumi dengan sombong, serta hendaknya kita merendahkan suara kita. Allah berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau memalingkan wajahmu karena sombong, tidak mau menatap manusia, tidak mau tersenyum kepada manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sombong ketika berjalan di muka bumi. Suka orang yang sombong. Dan waqsid fi masyika. Ya, ketika kamu berjalan, berjalanlah dengan pertengahan. Jangan jalan cepat-cepat gitu ya. Jangan juga jalan terlalu lambat. Jalanlah dengan pertengahan. Waghdud min sautik, dan rendahkanlah suaramu. Jangan kita berkata-kata yang kasar, jangan kita berteriak-teriak. Ya, itu tidak bagus ya. Hendaknya kita berbicara dengan suara yang rendah, suara yang lembut. Inna karal aswati la sautul hamir. Sungguhnya suara yang paling mungkar, suara yang paling buruk adalah suaranya keledai ya, yang suka meninggikan suara. Demikianlah nasihat-nasihat Luqman yang sangat bagus ya, dirangkai dengan kata-kata hikmah yang bagus dari Luqman kepada anaknya dengan kata-kata yang juga lembut. Maka hendaknya ini menjadi pelajaran bagi kita kalau kita mau menasihati seseorang, apalagi kerabat kita, apalagi orang tua kita, apalagi anak kita, hendaknya kita menggunakan hikmah-hikmah dan hendaknya kita menggunakan kata-kata yang lembut. Kemudian kita berpindah kepada surat selanjutnya, yaitu surat As-Sajdah, juga surat Makkiyah yang memiliki jumlah ayat 30. Dinamakan dengan surat As-Sajdah karena di dalamnya akan ada ayat sajdah ya, yang dimana kita diperintahkan untuk sujud tilawah ketika membacanya, yaitu di ayat ke-15 ya. Adapun kesinambungan antara surat Luqman dengan surat As-Sajdah adalah bahwa surat Luqman ditutup dengan ayat ke-34 yang menyebutkan tentang 5 kunci ilmu ghaib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus saa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir." Sesungguhnya Allah memiliki ilmu tentang hari kiamat. Hanya Allah yang mengetahui kapan hari kiamat terjadi. Allah juga yang mengetahui ilmu tentang turunnya hujan, kapan turunnya hujan. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dan Allah yang tahu kapan turunnya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang mengetahui isi kandungan ya seorang ibu. Wa ma tadri nafsun bi madza taksibu ghadan, dan seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi baginya di esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan seorang tidak tahu kapan ia dan di mana ia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah 5 kunci yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di surat As-Sajdah ini
akan merinci tentang 5 kunci ilmu gaib tersebut. Maka di surat As-Sajdah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sejarah panjang ya alam semesta ini dari mulai penciptaan sampai hari dibangkitkan ya manusia. Maka Allah SWT mulai dengan menyatakan bahasanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian setelah itu ia bersemayam, beristiwa di atas arsy. Ya, Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di antaranya selama 6 hari. Jadi waktu penciptaan langit dan bumi dengan segala yang ada di dalamnya, dengan semua lautan-lautan dan semua gunung-gunung dan semua pohon-pohon dan semua hal yang ada di langit dan bumi, dengan mataharinya dan bulannya dan bintangnya, semuanya Allah ciptakan dalam 6 hari saja. Dan Allah katakan bahwa Allah tidak mamassana min lughub. Allah tidak capek dan tidak lelah menciptakan langit dan bumi. Allah Maha mampu. Bahkan Allah mampu menciptakan langit dan bumi lebih sedikit dari 6 hari. Ya, namun Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari karena hikmah yang ia ketahui. Kemudian ia bersemayam tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Ya. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tadzakkarun. Kalian tidak memiliki penolong dan pemberi syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kalian mengambil pelajaran. Kemudian ialah Allah yang mengatur urusan semua urusan yang ada di langit dan bumi, memberikan rezeki, menurunkan hujan, ya, menurunkan wahyu, mengazab sebagian manusia. Semuanya Allah yang mengurus dan Allah mewakilkan urusan-urusan tersebut pada para malaikat-malaikatnya yang membawa urusan itu naik dari langit ke bumi, naik lagi ke langit, ya, menerima perintah dari Allah dan melakukannya di bumi. Padahal jarak antara langit dan bumi itu 1000 tahun. Namun para malaikat hanya menempuh jarak tersebut dalam sehari. Dalam sehari. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah mengatur semua urusan dari langit ke bumi, kemudian naik lagi ke langit, ya, artinya malaikat turun ke bumi membawa perintah Allah, membawa urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik lagi ke Allah Subhanahu wa taala dan membawa kembali urusan yang lainnya. Padahal jaraknya itu 1000 tahun. Ya, jarak antara langit dan bumi 1000 tahun. Kemudian Allah memulai penciptaan, menyebutkan penciptaan manusia dari Nabi Adam. Ya. Allah berfirman dalam ayat ke-7, "Allazi ahsana kulla syai'in khalqahu wa bada'a khalqal insani min tin." Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan ihsan, dengan baik, ya, dengan sempurna. Wa bada'a khalqal insani min tin. Allah memulai penciptaan manusia dari tanah liat. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian anak keturunannya Allah ciptakan dari air mani yang hina. Lalu Allah menyempurnakan penciptaan kita dengan meniupkan roh kepada kita serta memberikan berbagai indera. Ini tadi mengenai ilmu gaib yang ada di rahim ibu kita. Ya, menyempurnakan penciptaan kita, kemudian meniupkan roh dan memberikan berbagai macam indera. Kemudian Allah SWT menghidupkan manusia. Dan manusia hidup beberapa saat ya, sesuai dengan umurnya. Ada yang diberikan umur yang panjang, ada yang diberikan umur yang pendek. Kemudian ketika sudah datang ajalnya, dan itu juga termasuk dari ilmu gaib yang Allah miliki, maka Allah cabut nyawa manusia tersebut. Dan oleh malaikat, ya, malaikat maut, ya, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila ilaikum wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang akan mewafatkan kalian, mencabut nyawa kalian. Yang mana malaikat maut telah diwakilkan, ya, ada wakil, menjadi wakil dari Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga, adapun yang fasik akan dimasukkan ke dalam neraka, wal a'yadzubillah. Kemudian terakhir yaitu surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ini merupakan surat Madaniyah yang turun di setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya ada 73. Dinamakan dengan surat Al-Ahzab karena menceritakan tentang kisah perang Ahzab.
ya, atau disebut juga perang Khandaq, ya, ketika musuh Islam dari berbagai golongan bersekutu mengepung Madinah, dan kemudian Allah turunkan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kaum Quraisy, ya, ketika itu kaum kafir Quraisy, mereka membuat sekutu, ya, mereka mencari penolong, yang mencari sekutu dari berbagai kabilah, sehingga terkumpullah banyak sekali kabilah, dan mereka semua datang ke Madinah untuk mengepung Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ya, maka kemudian Nabi SAW bermusyawarah pada para sahabatnya bagaimana kita menghadapi musuh yang sangat banyak ini yang mau mengepung Madinah. Kemudian atas saran dari sahabat Salman Al-Farisi, yang mereka dari Persia, ya, agar membuat parit, ya, yang menjadi batasan kota Madinah, dia membuat parit, ya, sehingga tentara kaum Quraisy dan sekutunya tidak bisa masuk ke dalam Madinah. Akhirnya mereka hanya bisa bermalam di luar parit tersebut, ya, membuat yang kencang, dan juga malah mengusir mereka. Allah berfirman dalam ayat ke-19, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basir. Orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika tentara yang besar, Ahzab itu artinya golongan-golongan, artinya kaum Quraisy dan sekutu-sekutunya datang berbondong-bondong mengepung Madinah, maka Allah katakan bahwa kami kirim kepada mereka angin, ya, dan juga tentara yang tidak kalian lihat dari malaikat yang kemudian mengusir mereka. Madinah ketika itu dikepung dari atas oleh kaum Quraisy dan dari bawah juga oleh kaum Najd. Ini adalah merupakan ujian yang berat. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ketika itu kaum muslimin diuji dengan ujian yang sangat berat, dan diguncang dengan guncangan yang sangat berat. Ada pun orang-orang yang munafik, maka mereka tidak yakin kepada janji Allah, dan mereka melanggar janji mereka kepada Allah. Karena mereka berjanji, ketika mereka di Madinah, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, mereka berjanji untuk melindungi Rasulullah SAW dan menolong Rasulullah SAW ketika di Madinah. Mereka melanggar, sehingga mereka kabur dari peperangan. Padahal semua urusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah senantiasa paham ketika pertolongan Allah sudah datang, maka tidak ada yang mampu mengalahkannya. Adapun orang yang beriman, maka mereka yakin dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima." Dan ketika orang-orang yang beriman melihat golongan-golongan tersebut, melihat Ahzab, melihat kaum Quraisy dan sekutunya datang ke Madinah mengepung mereka, mereka mengatakan inilah yang Allah janjikan, dan dan tidaklah hal tersebut menambah mereka kecuali iman. Justru ketika Ahzab datang, mereka justru akan bertambah keimanan dan penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kaum Quraisy dan juga sekutu-sekutu mereka diusir, telah menghukum orang-orang Yahudi diantaranya Bani Quraidah. Dan ketika perang Ahzab, Bani Quraidah ikut membantu kafir Quraisy dan sekutunya untuk memusuhi Rasulullah SAW. Padahal mereka sudah berjanji memiliki itu, mereka berkhianat, ya, kepada Rasulullah SAW dan membantu orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya pergi dari Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW atas perintah dari Allah menghukum kaum Yahudi Bani Quraidah dan menaklukkan, ya, kota mereka ketika itu. Dengan demikian datanglah pertolongan Allah SWT dan kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya.
dan begitulah janji Allah Subhanahu wa taala senantiasa ditepati olehnya. Maka kita sebagai seorang yang beriman hendaknya selalu yakin bahwa janji Allah itu pasti datang, ya. Bagaimanapun ujian, ya bagaimanapun beratnya ujian yang kita hadapi, hendaknya kita senantiasa yakin bahwa di balik ujian tersebut pasti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Demikian kajian kita pada hari ini dalam juz ke-21 ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan maka dari ana mohon maaf. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Kita akan lanjutkan insyaallah besok hari di juz ke-22. Kita akan kembalikan kepada moderatornya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada Ustadz Fatan Hafizahullah Ta'ala atas kajian tadabbur Al-Quran juz ke-21 pada pagi hari ini. Mentadaburi dari surat Al-Ankabut, Arum, surat Luqman, surat As-Sajdah hingga surat Al-Ahzab. Sedikit saya highlight review tadabbur pada pagi hari ini. Yang pertama itu surat Al-Ankabut. Al-Quran adalah bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang fasih, dengan hukum-hukum yang hikmah. Kemudian di surat Arum, kemenangan Romawi atas Persia. Kemudian menakjubkannya penciptaan manusia. Yang ketiga yaitu sesungguhnya janji Allah itu benar. Kemudian di surat Luqman, Luqman menasihati anaknya dengan lembut. Kemudian zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan di surat Luqman ditutup dengan jangan berbuat sombong. Kemudian di surat Sajadah itu adalah menceritakan tentang langit bumi dalam 6 hari. Dan jarak langit dan bumi adalah 1000 tahun. Dan semua akan dikembalikan. Dan yang terakhir adalah surat perang Khandaq. Itu sedikit review yang dapat saya tulis pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mengambil ilmu yang beliau sampaikan, hikmah-hikmah dari kajian tadabbur pagi ini dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah SWT selalu menjaga Ustadz Allah. Kami ucapkan teman-teman seluruh jamaah Zoom atas partisipasinya dalam kajian tadabbur Al-Quran pada pagi hari ini. Semoga Allah SWT selalu mencatat sebagai pemerat. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas apabila terdapat kekurangan pada penyelenggaraan kajian pada pagi hari ini. Sampai bertemu di kajian tadabbur berikutnya. Dan kita untuk kajian tadabbur Al-Quran.